wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Miss AA. Kali ini masih dengan pelajaran Civic and Social Studies. Nah, hari ini kita akan belajar tentang leadership, yaitu nilai-nilai kepemimpinan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Anak-anak, kali ini kita akan mengambil teladan tentang kepemimpinan dari sifat Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadikan beliau pemimpin terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Ada Siddiq, kemudian amanah, fatonah, dan tabligh. Selanjutnya Misa akan membahas satu persatu. Pertama tentang Siddiq atau jujur. Nabi besar Muhammad SAW itu mencontohkan dalam kesehariannya beliau selalu menjaga lidah dan perilakunya. Sehingga sebelum menjadi pemimpin Islam, beliau sudah dikenal sebagai Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Jadi gelar Al-Amin itu adalah gelar yang memang diberikan karena beliau orang yang sangat jujur, orang yang sangat bisa dipercaya. Nah, dalam konteks sebagai seorang pemimpin di Indonesia, ya pemimpin di negara manapun, bahwa pemimpin yang jujur akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang jujur dan dapat dipercaya, tidak hanya oleh rakyatnya, namun juga oleh dunia. Bangsa yang dipenuhi oleh orang-orang jujur akan mendatangkan banyak investasi dan kebaikan, serta pada akhirnya akan membawa kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia. Ini harapan ya, jadi mudah-mudahan nantinya akan semakin muncul banyak pemimpin-pemimpin yang jujur. Nah, contoh sikap jujur. Nah, ini di sini dicontohkan bahwa ada seorang anak menemukan uang, mungkin di selasar ya, menemukan uang karena merasa bukan miliknya, dia mengasihkan ke miss atau karena nanti kalau di sekolah itu kan ada lost and found. Nah, bisa lewat miss dikasihkan ke miss, nanti miss yang naruh di lost and found. Atau diumumkan dulu kalau ternyata tidak ada yang merasa memiliki itu, ya nanti ditaruh di lost and found. Atau sifat jujur lainnya masih ada lagi, misalnya kalian dimintai tolong mama kalian mungkin pergi ke warung, dikasih uang 20.000 untuk membeli misalnya sabun atau membeli, kebetulan kehabisan minyak pas di tengah-tengah masak. Nah, ke warung ternyata uangnya masih sisa 5.000. Ya, walaupun nantinya mau dikasih ke kita harus bilang, main tadi uangnya sisanya 5.000. Kalau dikasihkan ke kita itu kan rezeki ya, tapi yang poinnya adalah bahwa kita bilang apa adanya. Atau misalnya kalian pas pulang sekolah, nah kebetulan mamamu kan belum tahu tadi kamu udah sholat atau belum di sekolah. Kamu ditanya udah sholat belum? Kalau memang belum, bilang belum. Kalau sudah ya sudah. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita latihkan dalam kehidupan keseharian kita. Memang kadang-kadang tidak mudah. Misal nggak sengaja kamu mecahin vas bunga yang itu adalah vas bunga kesayangan mamamu. Nah, mamamu kebetulan belum pulang. Nah, itu kan kadang-kadang ada pertentangan dalam hati, wah, nanti bilang nggak ya? Nanti kalau bilang aku yang nyenggol, jangan-jangan aku dimarahin. Ya, bisa juga mungkin akan dimarahin, tetapi kalau kita jujur, pertama kita akan lebih tenang. Dan kita akan menjadi orang yang bisa dipercaya kalau bisa mengatakan apa yang memang terjadi. Dan itu akan lebih tenang daripada kita bilang, oh bukan, kita nggak tahu apa-apa. Seperti itu ya, nak. Nah, selanjutnya sifat yang kedua adalah amanah. Amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Jadi kita kalau diberi tanggung jawab ya kita melaksanakan. Itu namanya kita bisa menjaga amanah. Nah, dalam konteks kepemimpinan, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap tugas yang telah diberikan. Setiap tugas diterima dan dikerjakan semata-mata untuk kebaikan dan kemaslahatan umat Islam dan rakyat Indonesia. Jadi pemimpin itu menomorsatukan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. Ya, intinya lebih mementingkan untuk kepentingan bersama karena sebagai seorang pemimpin. Nah, ini contoh sifat amanah dalam kehidupan keseharian. Misalnya menjalankan tugas dan tanggung jawab di rumah, kemudian merapikan tempat tidur dan mengerjakan PR. Ini jadi amanah itu adalah kita melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita misalnya di rumah punya tanggung jawabnya sudah ada, misalnya sudah ada pembagian nih bahwa nanti kalau di rumah tugasmu ini merapikan tempat tidur, mungkin ada yang membantu mama atau ada yang membantu menjaga adik. Ketika kita melaksanakan itu berarti kita sudah menjadi orang yang bisa menjalankan amanah. Kita memiliki sifat amanah. Selanjutnya fatonah, yaitu cerdas atau bijaksana. Rasulullah SAW terkenal sebagai seorang yang cerdas dan pandai, serta sangat arif dan bijaksana.
Dalam mengambil keputusan didasari dengan pertimbangan dan pemikiran yang matang. Rasulullah juga berwawasan luas, serta selalu memutuskan sesuatu dengan pikiran jernih tanpa melibatkan emosi. Nah, kita bisa mengambil contoh, kita bisa mengambil teladan dari Rasulullah untuk kita terus mau belajar. Mau belajar misalnya kita sudah tahu apa kita dapat pelajaran di kelas lah, misalnya pengetahuan apa, kita bisa terus mencari tahu. Mungkin lewat internet, mungkin lewat baca buku, supaya kita pengetahuan itu semakin luas. Dan supaya ketika kita banyak membaca, kan ada kata-kata bahwa membaca adalah jendela dunia. Nah, semakin kita banyak membaca, mencari tahu, kita akan menjadi tahu banyak hal. Dan kita akan menjadi anak yang lebih bijak, lebih bijaksana ketika menghadapi sesuatu. Jadi ketika ada, misalnya nih, ada menghadapi suatu masalah, itu kan tidak akan mudah emosi. Kita akan menjadi pribadi yang ketika ada sesuatu, walaupun itu tidak menyenangkan, kita berusaha untuk tenang. Dan itu memang perlu untuk dilatih. Nah, contoh Fatona ini dalam kehidupan sehari-hari, kita terus semangat dan rajin belajar agar menjadi anak yang cerdas dan pandai. Bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan emosi. Jadi tadi yang bisa bilang, kita menjadi anak yang pengetahuan juga lebih banyak, juga kita lebih menjadi orang yang lebih dalam keseharian kita mudah untuk mengontrol emosi kita, tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Selanjutnya yang terakhir adalah tablik atau menyampaikan. Jadi seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menyampaikan atau mampu berkomunikasi dengan baik kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga kepada dunia. Kemampuan komunikasi adalah salah satu yang paling utama untuk mampu menjadi komunikator yang handal, sehingga dapat menyampaikan apa yang menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Jadi, tablik ini adalah kita mampu menyampaikan dengan cara yang baik. Dan itu memang perlu kita latih. Jadi, kemampuan seperti ini tidak tiba-tiba kita dapatkan, tapi perlu kita latih bersama. Nah, dalam hal keseharian, kita bisa melatihkan hal ini, misalnya ketika melihat teman melakukan hal yang keliru, itu belajar untuk menasihati atau menegur. Atau barangkali ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita juga belajar untuk menerima ketika kita diberi masukan. Nah, itu anak-anak 4 sifat Rasulullah yang bisa kita teladani. Supaya itu menjadi bekal untuk kita, suatu saat di masyarakat, suatu saat di keluarga kita, suatu saat kita menjadi seorang pemimpin. Harapannya, suatu saat nanti kalian semuanya akan menjadi seorang pemimpin yang handal dalam bidang apapun. Jadi, jadi pemimpin yang jujur, yang dapat dipercaya, yang fatonah, yang tablik, dan itu semuanya mudah-mudahan bisa kita latih dalam kehidupan keseharian kita. Nah, anak, itu saja untuk pelajaran civic hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.